Halo guys, balik lagi bersama nonton film. Kali ini nonton film sudah merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Happy Death Day to You. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Christopher Landon. Film ini menceritakan tentang Tree Gelman yang terjebak di dalam lingkaran waktu yang mengerikan, di mana dia melihat bahwa teman-temannya terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan. Lalu Tri pun harus menghadapi pembunuh tersebut dan mengungkapkan identitasnya untuk membebaskan dirinya dari lingkaran waktu, dan jika gagal dia akan terjebak di lingkaran waktu-waktu ini selamanya. Lalu siapakah pembunuh yang dihadapi oleh Tri Gelman? Apakah Tri akhirnya dapat lolos dari lingkaran waktu yang menjebaknya? Untuk menjawab rasa penasaranmu, kita langsung saja ke pembahasan alur ceritanya. Film dimulai ketika Ryan terbangun dari tidurnya di dalam mobil. Ryan pun pergi menuju ke kamar asrama miliknya. Saat sampai di kamarnya, terlihat teman sekamarnya yang bernama Carter sedang berduaan bersama kekasihnya yang bernama Trey. Setelah itu, Ryan ditelepon oleh temannya yang bernama Samar untuk pergi menemuinya di laboratorium fisika yang ada di kampus mereka. Ryan pun buru-buru untuk pergi ke sana. Saat sampai di sana, terlihat juga sudah ada Anah yang sedang melihat hasil perkembangan proyek mereka, di mana mereka bertiga sedang membuat proyek untuk menciptakan sebuah mesin yang mereka namai dengan sebutan Sisi. Tak lama setelah itu, datang seorang dekan dari universitas mereka yang bernama Bronson. Bronson berniat untuk menghentikan proyek dari tim Ryan dan menyitanya, dikarenakan setiap percobaan yang mereka lakukan selalu membuat listrik di universitas itu menjadi padam. Saat Ryan sedang sendirian di laboratorium tersebut, ada seseorang yang tidak dikenalinya mengirim sebuah foto milik dirinya dari sisi lain. Ryan pun pergi ke arah foto itu diambil untuk mencari tahu siapa yang sedang mengintainya. Ryan pun akhirnya sampai ke laboratorium kimia. Lalu dia melihat ke lemari penyimpanan yang ada di sana, namun dia tidak menemukan apa-apa. Setelah itu, Samar datang dari arah belakang dan mengejutkan Ryan. Lalu dari dalam lemari itu muncul seseorang dengan menggunakan topeng bayi dan menusukkan pisau ke Ryan. Setelah itu, Shin kembali ke Ryan yang terbangun dari tidurnya di mobil, seolah-olah kejadian yang sebelumnya itu hanyalah mimpi. Akan tetapi kejadian-kejadian setelah itu sama persis dengan kejadian yang sebelumnya. Kemudian setelah Ryan sampai di kamarnya, dia pun menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada Carter, di mana semuanya terulang kembali setelah dirinya terbunuh. Lalu Tri pun memotong pembicaraan mereka dan mengatakan dia pernah mengalami hal yang sama dengan Ryan sebelumnya, di mana Tri selalu mengulangi hari yang sama berulang kali, dan selalu dibunuh pada hari ulang tahunnya, dan juga ada seseorang dengan menggunakan topeng bayi yang ingin membunuhnya, di mana ternyata pembunuh itu dibantu oleh teman Tri yang bernama Lori, karena Lori yang menyimpan dendam kepadanya. Dengan mengetahui siapa yang berencana untuk membunuhnya, Tri pun akhirnya membunuh Lori sehingga Tri berhasil lolos dari lingkaran waktu yang menjebaknya. Tri pun meminta Ryan menunjukkan lokasi dirinya terbunuh untuk membunuh pelaku itu terlebih dahulu. Saat mereka sudah sampai di sana, Carter pun membuka lemari penyimpanan itu dan tidak menemukan apa-apa. Samar pun kembali mengejutkan Ryan karena menggunakan topeng bayi yang dia temukan di lorong. Lalu Bronson pun datang untuk menyita proyek Ryan sama seperti yang sebelumnya. Tri pun menanyakan tentang proyek yang dimaksud. Ryan pun menjelaskan tentang Sisi kepada Tri dan mengatakan bahwa mereka mendapatkan sebuah data setelah mesin itu dinyalakan semalam, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Tri, di mana tanpa Ryan sadari bahwa proyek sains miliknya telah menciptakan sebuah lingkaran waktu. Mereka pun pergi ke kantin untuk membicarakan hal itu, di mana Ryan sedang terjebak di lingkaran waktu tersebut dan menyebabkan dirinya selalu mengalami hal yang sama berulang kali, dan mengulangi harinya di saat dia terbangun. Lalu datang Daniel yang memarahi Tri karena dia tidak ikut rapat asrama tadi malam.
Karena Ryan yang tak ingin mati berulang kali dan mengulang kejadian yang sama terus-menerus, Carter pun mengajaknya untuk pergi ke tempat yang paling aman. Yang ternyata Carter membawa mereka untuk menonton pertandingan basket dan sialnya, ternyata maskot dari pertandingan itu adalah boneka bayi. Ryan pun semakin mengkhawatirkan nasibnya yang sedang berada di sana. Lalu terlihat Tri yang sedang memandang fotonya bersama sang ibu yang ternyata ibunya telah meninggal akibat kegagalan dalam proyek ilmiah. Setelah itu mereka pun pergi meninggalkan lapangan itu. Sedangkan Ryan akhirnya terpisah dari Carter dan juga Tri akibat kerumunan dari penonton yang juga akan keluar. Ryan pun akhirnya melihat ada seseorang yang akan membunuhnya itu. Lalu dia pergi ke ruangan ganti para maskot. Ryan pun bersembunyi di sana. Lalu pembunuh itu pun menemukan Ryan dan mencoba untuk membunuhnya. Namun Tri akhirnya datang dan memukul pembunuh itu. Mereka pun membuka topengnya dan ternyata itu adalah Ryan yang berasal dari dimensi yang lain, di mana dia sedang berusaha untuk menutup lingkaran waktu itu dengan membunuh dirinya yang lain, yang juga ada di dimensi yang sama. Ryan pun merasa aneh dengan semua kejadian itu dan mencoba untuk mengaktifkan Sisi untuk menghentikan semuanya. Lalu Anna dan Samar pun datang ke laboratorium itu, dan disusul dengan Bronson dan 2 petugas keamanan untuk menyita Sisi. Mereka pun mencoba untuk mematikan mesin itu, akan tetapi mereka terlambat untuk melakukannya. Mesin itu pun sudah berhasil diaktifkan sepenuhnya, dan justru menyebabkan Tri yang terjebak di dalam lingkaran waktu yang Ryan ciptakan. Tri pun mengajak Ryan untuk mencari tahu bagaimana cara untuk mengirim dirinya kembali ke dimensi yang sebelumnya. Mereka pun pergi ke kantin, terlihat Ryan yang menjelaskan teori dari dimensi semesta kepada Tri. Lalu Daniel pun datang, yang dimana di dimensi ini ternyata Daniel berpacaran dengan Carter. Kemudian Tri ditelepon oleh ayahnya yang sedang menunggu di sebuah restoran untuk merayakan ulang tahun Tri. Setelah sampai di sana, Tri pun terheran ketika melihat ada ibunya di sana, yang ternyata pada dimensi ini ibu Tri masih hidup. Scene berpindah ke laboratorium, di mana terlihat Ryan dan yang lainnya mencoba untuk menyalakan Sisi, untuk mengembalikan Tri ke dimensi yang seharusnya. Akan tetapi, Tri pun akhirnya datang dan menghentikan mereka, dan merubah pikirannya untuk kembali ke dimensi yang seharusnya, karena di dimensi ini dia masih bisa bertemu dengan ibunya. Saat berada di kamarnya, Tri melihat foto-foto bersama sang ibu. Akan tetapi dia pun merasa heran, karena kenangan itu bukanlah milik dirinya. Kemudian Daniel datang untuk mengajak Tri pergi ke pesta ulang tahunnya. Akan tetapi Tri memilih untuk tidak pergi. Lalu listrik pun tiba-tiba padam, dan saat listrik sudah hidup kembali, Tri segera menayangkan televisi. Dan terlihat siaran televisi yang menayangkan suatu kejadian pembunuhan di rumah sakit tempat Lori bekerja. Tri pun pergi ke rumah sakit untuk mencoba menghentikan pembunuh itu. Dia pun membawa sebuah kapak yang disediakan untuk keadaan darurat. Kemudian terlihat ada seorang polisi dan menganggap Tri akan melakukan kejahatan. Tri pun dibawa oleh polisi itu. Kemudian tiba-tiba ada seseorang menggunakan topeng bayi dan membunuh polisi itu. Tri pun pergi menjauh dari pembunuh itu ke arah lift. Pada awalnya Tri menganggap di balik topeng itu adalah Lori. Akan tetapi saat pintu lift terbuka, ternyata di dalamnya ada Lori, dan segera menariknya ke dalam untuk melarikan diri dari pembunuh itu. Setelah itu, lift yang mereka naiki pun tiba-tiba mati, dan berhenti di sebuah lantai yang sedang dalam perbaikan. Mereka pun berencana untuk pergi menggunakan tangga darurat yang ada di sisi lain dari lantai itu. Di tengah perjalanan, Lori pun tiba-tiba berhenti, yang ternyata sudah ada sebuah pisau yang menancap di perutnya. Lori pun terbunuh pada saat itu. Lalu pembunuh bertopeng itu muncul dan mengejar Tri untuk mencoba membunuhnya. Pada awalnya Tri dapat menghindarinya, akan tetapi ketika dia berjalan di atap rumah sakit, dia yang tidak melihat ke arah depan pun akhirnya terjun bebas dari atas rumah sakit itu. Setelah kejadian itu, dia pun kembali terbangun dari tidurnya. Semua kejadian pun terulang kembali. Lalu Tri mengajak Ryan untuk bertemu di laboratorium. Saat di lab, Tri pun memilih untuk tidak kembali ke dimensi yang seharusnya, dan memohon kepada Ryan dan yang lain untuk menutup lingkaran waktu itu, agar dia bisa hidup di dimensi ini yang ibunya masih hidup di sana. Akan tetapi mereka mengatakan bahwa Sisi masih belum sempurna, di mana dia masih harus melakukan percobaan terhadap variabel-variabel yang masih belum terpecahkan.
di mana setiap kali mereka melakukan pengujian, hasilnya akan kembali ke awal, sehingga mereka tidak dapat melihat kemajuan dari Sisi. Kemudian Carter memiliki sebuah ide, di mana idenya adalah menjadikan ingatan yang dimiliki Tree untuk sebagai sebuah catatan dari kemajuan Sisi. Pada awalnya, Tree menolak dan mengatakan bahwa dirinya akan mati berulang kali oleh pembunuh yang mengejarnya untuk melakukan ide Carter itu. Lalu Samar pun mengatakan bahwa lebih baik Tree membunuh dirinya sendiri sebelum dia terbunuh oleh pembunuh bertopeng itu. Mendengar itu, Tree pun akhirnya menyetujui-nya dan mulai mempelajari dan mengingat kemajuan dari Sisi, dan membunuh dirinya sendiri berulang kali untuk dapat mengulangi percobaan terhadap Sisi. Akan tetapi, meskipun semuanya kembali dari awal, ternyata tubuh Tree tetap saja melemah setelah dia terbangun, dan menyebabkan dirinya jatuh pingsan akibat tubuhnya yang melemah. Carter pun membawa Tree ke rumah sakit. Kemudian seorang dokter yang bernama Gregory pun datang, dan menyuruh Carter untuk keluar, karena jam berkunjung sudah berakhir. Kemudian Tree menyuruh dokter tersebut untuk pergi menghentikan Lori masuk ke ruang operasi, karena dia akan dibunuh oleh pembunuh bertopeng itu. Gregory pun segera pergi dari sana. Tree pun tidak hanya diam. Tree pergi ke tempat seorang polisi yang berjaga di sana dan melumpuhkannya untuk mengambil pistol milik polisi tersebut. Tree pun pergi ke ruang operasi, dan ternyata Lori sudah tewas terbunuh. Lalu terlihat ada pembunuh bertopeng itu di belakang Tree dan siap untuk membunuhnya. Akan tetapi Tree menyadarinya dan segera menembak pembunuh bertopeng itu. Akan tetapi pembunuh itu ternyata tidak sendirian. Dia ditemani seorang lainnya yang juga menggunakan topeng bayi. Tree pun akhirnya menembak tabung gas yang ada di sana. Dan setelah itu, Tree kembali terbangun untuk memulai semuanya dari awal. Setelah itu, terlihat Tree yang mengingat semua percobaan gagal dari Sisi itu pun menjelaskan semuanya kepada Ryan dan yang lain. Dan menyisakan satu algoritma lagi yang belum dilakukan percobaan. Mereka pun segera memasukkan algoritma yang tersisa dan ternyata berhasil. Mereka pun menyiapkan alat itu. Lalu Ryan menanyakan kepada Tree, apakah dia ingin kembali ke dimensi yang seharusnya atau tetap tinggal di dimensi ini. Tree pun memilih untuk tetap tinggal di dimensi ini. Ryan pun segera mengaktifkan Sisi. Akan tetapi alat itu tiba-tiba mati, karena ada sistem dari komputer yang diserang oleh sebuah virus. Hal itu pun mengharuskan Ryan untuk memasukkan semua kode dari awal. Dengan perasaan kecewa, Tree pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Ryan masih terus menyiapkan alat itu. Carter pun menghampiri Tree untuk menanyakan keputusannya, yang ingin tetap tinggal di dimensi ini. Lalu Tree menjelaskan bahwa dia lebih memilih untuk dapat bersama ibunya di dimensi ini. Tree pun mengatakan kepada Carter bahwa mereka berpacaran di dimensi yang lain. Lalu Tree pergi menemui ayah dan ibunya di restoran, dan mengajaknya untuk pergi sejauh-jauhnya dari sana. Sementara itu, Ryan dan yang lainnya pun sudah selesai menyiapkan Sisi, dan segera mengaktifkan untuk menutup lingkaran waktu yang terjadi pada Tree. Di sisi lain, terlihat Carter yang sedang berada di rumah sakit, dan terlihat pembunuh bertopeng itu sedang mengincar Carter. Lalu scene beralih ke Tree yang sedang berada di sebuah hotel. Lalu Ryan pun mengirim sebuah pesan yang mengatakan bahwa sistem sudah siap dan tidak bisa dibatalkan. Kemudian terlihat televisi yang menayangkan sebuah berita mengenai kasus pembunuhan di rumah sakit, yang ternyata Carter juga tewas terbunuh di sana. Tree pun segera menelpon Ryan untuk membatalkan penutupan lingkaran waktu. Akan tetapi Ryan tidak menjawab telepon dari Tree. Lalu Tree pergi menggunakan mobil ayahnya dan melihat ada sebuah perusahaan listrik di sana. Tree pun berencana untuk membunuh dirinya lagi dan mengulang semua dari awal agar lingkaran waktu belum tertutup. Kemudian terlihat Tree yang baru terbangun dan mengulang kembali semuanya. Saat di lab, Tree pun merubah pikirannya. Dia memilih untuk kembali ke dimensi yang seharusnya. Mereka pun sudah siap menyalakan mesin itu. Akan tetapi, tiba-tiba Dekan Bronson datang ke sana dan menghentikan mereka. Mesin itu pun akhirnya disita dan dibawa ke kantor Bronson. Mereka pun berencana untuk mengambil kembali Sisi dari kantor Bronson, di mana mereka membutuhkan Daniel sebagai pengalih perhatian. Kemudian terlihat Daniel yang berpura-pura buta dan masuk ke ruang dekan untuk mengambil kunci kantor tempat Sisi disimpan dan memberikan kepada Tree. Tree pun segera membuka kunci pintu tersebut dan membawa Sisi kembali ke laboratorium. Ryan pun segera menyiapkan sistem dari mesin itu. Sedangkan Tree pergi ke rumah sakit
untuk menghentikan pembunuh bertopeng itu. Dia pun membawa sebuah obeng yang ada di laboratorium. Saat di rumah sakit, Tri pergi ke ruangan Lori berada dan menembak pembunuh itu yang sudah siap membunuh Lori. Di sisi lain, Dekan Bronson pun sudah menyadari bahwa Daniel hanya pura-pura buta. Dia segera pergi ke laboratorium untuk menghukum Ryan dan yang lain. Daniel pun mengabari hal itu kepada mereka. Terlihat Dekan Bronson yang juga ditemani dua petugas lainnya untuk menyita kembali Sissy. Sedangkan dari dalam, Summer dan Anna sudah siap menghalangi mereka dengan sebuah kursi yang diletakkan di balik pintu. Di rumah sakit, Tri dan Lori kembali berhadapan dengan seseorang yang menggunakan topeng bayi, yang ternyata itu adalah Dr. Gregory, di mana dia ingin membunuh Lori karena dia yang sudah dipergoki oleh istrinya berselingkuh dengan murid biologinya itu. Kemudian datang istri dari Gregory dari arah belakang. Gregory pun berniat untuk membunuh Tri. Saat dia diberikan pistol oleh istrinya, dia justru menembak istrinya sendiri terlebih dahulu dan mengatakan dia ingin bercerai. Kemudian Carter pun datang saat Gregory sedang lengah. Tri pun pergi dari sana, sedangkan Gregory masih mengejarnya. Tri pun pergi ke sebuah ruangan yang terdapat magnet di sana. Saat Gregory berada di depan mesin magnet itu, Tri pun mengaktifkan mesin tersebut dan menyebabkan Gregory terjepit dengan sebuah kursi roda yang tertarik oleh mesin magnet itu. Lalu Tri pun mengarahkan obeng yang dibawanya kepada Gregory, lalu melepasnya. Obeng itu pun akhirnya tertusuk tepat di jantung Gregory dan menyebabkannya terbunuh. Tri pun pergi menemui Lori yang ternyata dia masih sadarkan diri. Lalu ada Carter yang menanyakan keadaan Tri. Di laboratorium, terlihat Summer dan Anna yang berusaha keras untuk menghentikan Dekan Bronson. Sissy pun akhirnya berhasil diaktifkan dan mengirim Tri kembali ke dimensi yang seharusnya. Di akhir film, terlihat ada seorang dari pemerintahan yang membawa Tri dan juga yang lainnya ke sebuah gedung penelitian, yang ternyata di sana juga ada Sissy, di mana pemerintahan tertarik dengan proyek sains yang mereka kerjakan. Orang itu pun meminta Ryan dan yang lainnya untuk menjalankan mesin itu, di mana mereka membutuhkan sebuah subjek sebagai uji cobanya. Kemudian terlihat bahwa yang jadi kelinci percobaan mereka adalah Daniel, yang membuatnya berada di dalam lingkaran waktu, seperti yang sudah pernah Tri rasakan sebelumnya. Itulah alur cerita dari film Happy Death Day to You. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like video ini dan klik tombol subscribe agar kami lebih semangat untuk membuat video alur cerita film lainnya. Sampai jumpa di next video.